Saudara, hari ini Sabtu 8 April 2023. Kita tiba di Sabtu Sunyi. Itu berarti kita tiba di hari ke-46 atau hari terakhir masa Prapaskah. Di Sabtu Sunyi ini, mari kita membaca dan merenungkan Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 60. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara, waktu itu Jumat pukul 3 sore, Yesus dari Nazaret telah mati. Dengan suara nyaring, ia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu. Waktu terus bergulir. Petang menjelang, malam akan datang. Pukul 6 petang, Jumat akan digantikan oleh Sabat. Jelas bagi orang Yahudi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seorang laki-laki bernama Yusuf pergi menghadap Pilatus. Ia meminta mayat Yesus. Wali negeri itu memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan mayat laki-laki bersandal dari Nazaret itu kepada Yusuf. Siapakah laki-laki bernama Yusuf itu? Kok sepertinya dengan mudah permintaannya dikabulkan oleh wali negeri. Tidak banyak yang bisa ketahui tentang laki-laki tersebut. Yang jelas, ia orang kaya dari Arimatea. Dia dikenal sebagai Yusuf orang Arimatea. Mungkin karena kekayaannya, Yusuf yang satu ini memiliki pengaruh di hadapan Pilatus. Tapi mengapa Yusuf meminta mayat Yesus? Ia ingin menguburkannya. Mengapa ia ingin menguburkannya? Ternyata saudara, Yusuf dari Arimatea adalah seorang murid Yesus. Sebuah kejutan bagi kita. Tentu, ia tidak termasuk dalam bilangan para rasul. Selama ini kita tidak melihat kiprahnya. Kita juga tidak mendengar tentang dirinya. Tapi sekarang ia muncul untuk memberikan penguburan yang layak bagi mayat atau jenazah Yesus. Jelas saudara, Yusuf orang Arimatea mengasihi laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Sebuah kubur batu telah disiapkan. Semula Yusuf menyiapkannya bukan untuk Yesus, melainkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
Tapi ia tidak punya banyak waktu. Sabat segera datang. Tak seorang pun boleh bekerja, termasuk menguburkan jenazah. Yusuf pun berpikir dan bertindak cepat, termasuk membuat kubur batu yang baru jadi itu menjadi kubur bagi Yesus. Dalam pada itu, saudara, Yusuf dari Arimatea telah membuat dirinya menjadi najis. Ia berurusan dengan jenazah Yesus, mengambilnya, mengapaninya, membaringkannya di dalam kubur. Pastilah ia telah bersentuhan dengan mayat Yesus. Berdasarkan Bilangan 19 ayat 11, ia menjadi najis selama 7 hari. Itu berarti ia harus mengucilkan diri dari keluarga dan masyarakatnya di sepanjang hari Sabat itu. Bahkan tidak dapat ikut serta dalam sisa hari raya roti tak beragi. Kita yakin, saudara, Yusuf orang Arimatea mengasihi Yesus dari Nazaret. Ia menguburkan jenazah Yesus karena kasih. Ia rela menjadi najis karena kasih. Ia rela terkucil dari keluarga dan masyarakatnya dalam Sabat dan sisa hari raya roti tak beragi karena kasih. Kasih kepada Yesus. Penuturan Matius tentang bakti kasih Yusuf dari Arimatea mengingatkan kita pada Yusuf anak Daud si tukang kayu pada awal kisahnya. Yusuf si tukang kayu muncul di awal, jelang kelahiran Yesus, dan saat kanak-kanak Yesus yang ditandai dengan pergolakan batin yang hebat dan perjuangan yang luar biasa guna menyelamatkan Yesus dari ancaman maut dan angkara murka Herodes. Yusuf orang kaya dari Arimatea muncul di akhir, di antara kematian dan kebangkitan Yesus. Keduanya melakukan perbuatan bakti bagi Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di Sabtu Sunyi ini kami belajar tentang kasih dan bakti kepada Tuhan Yesus. Di hari ke-46, hari terakhir masa Prapaskah ini, kami ingin dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus karena kami mengasihi Dia. Tambahkanlah kami ya Bapa pada deretan orang-orang seperti Yusuf anak Daud si tukang kayu, Yusuf si kaya dari Arimatea, orang-orang Majus, dan perempuan yang mengurapi Yesus, yang dengan gigih berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tolonglah kami Bapa untuk bertumbuh dan berbuah dalam kasih, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami dan memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk menyelamatkan kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami Bapa oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.